Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait artikel patologi sosial dan masalah sosial, khususnya diferensiasi dan deviasi. Langsung saja, patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Sedangkan masalah sosial merupakan semua bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat, situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak. Ini disebutkan oleh Kartini Kartana dalam buku Patologi Sosial halaman 1-2. Kemudian, deviasi itu adalah penyimpangan. Nah, dalam materi ini diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan atau populasi. Sedangkan diferensiasi dalam materi ini diartikan sebagai tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku umum. Ini disebutkan oleh Kartini Kartana dalam Patologi Sosial halaman 11. Sehubungan dengan lingkungan sosiokultural, deviasi tingkah laku dibagi menjadi 3. Yang pertama ada deviasi individual, kemudian ada deviasi situasional, dan deviasi sistematik. Kita akan membahas satu-satu. Deviasi individual merupakan penyimpangan yang berasal dari gejala individu atau personal atau pribadi sebab ditimbulkan oleh ciri unik yang terdapat pada individu itu sendiri. Kemudian deviasi situasional adalah penyimpangan yang terjadi karena situasi atau keadaan sosial di luar individu. Jadi ada sebuah situasi yang memberikan pengaruh yang memaksa sehingga individu terpaksa melanggar aturan atau norma-norma hukum atau hukum formal. Yang terakhir, sedangkan deviasi sistematik ialah subkultur atau satu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, rasa kebanggaan, norma, dan moral tertentu yang semulanya berbeda dengan situasi umum. Kemudian, segala perbuatan dan pikiran yang menyimpang dari norma umum dirasionalisasikan atau dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola yang menyimpang tersebut. Nah, di sini ada 2 kasus yang akan saya angkat dengan menjadi sebuah perbandingan. Di sini ada 2 situasi sosial prostitusi yang ada di DIY. Kasus pertama dari YouTube yang sudah teman-teman tonton, terungkap oleh seorang polisi dan laki-laki yang terbukti sebagai mucikari sebuah proses prostitusi di daerah Sleman. Modusnya adalah dengan menyebarkan info lowongan kerja sebagai LC, penjaga toko kerudung, dan lain-lain dengan iming-iming gaji 1,5 juta. Namun ketika para pelamar kerja datang ke lokasi kerja, ternyata bukan seperti yang tertera di info lowongan kerja. Mereka diancam akan diperkosa ramai-ramai apabila berusaha kabur, dan mereka akan dikenakan denda 1 miliar apabila kabur. Mirisnya, para korban adalah gadis berusia remaja belasan tahun. Jadi, dari kasus pertama ini bisa terungkap oleh aparat polisi ya teman-teman. Dan juga penyimpangan yang terjadi awalnya bukan sebuah organisasi yang anak-anak atau gadis yang berusia belasan tahun ini juga mengerti dan kemudian mau. Namun mereka awalnya adalah dibohongi dengan info lowongan kerja untuk kerja sebagai penjaga toko dan sebagainya. Kemudian, kasus yang kedua, saya mengambil dari Jurnal Pemikiran Sosiologi volume 5 nomor 1 Januari 2018 oleh Adam Asdi Artosa tentang prostitusi yang ada di wilayah Pasar Kembang, Yogyakarta. Menurut Kate Hart dalam Manning dan Effendi, prostitusi termasuk dalam jasa kegiatan perekonomian di sektor informal ilegal karena kegiatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum. Nah, Yogyakarta ini salah satu kota yang memiliki kegiatan sektor informal ilegal seperti prostitusi yang ada di Pasar Kembang.
Lokasi pasar kembang sebagai sebuah prostitusi ini cukup menarik karena letaknya berada di dalam perkampungan. Meskipun begitu, masyarakat yang ada di kampung tersebut tidak keberatan dengan keberadaan prostitusi pasar kembang. Justru masyarakat merasa diuntungkan karena rumahnya dapat disewakan kepada pengelola losmen untuk dijadikan tempat kegiatan prostitusi. Ini menurut Mujiono tahun 2005. Nah, dari jurnal yang sudah saya sharekan itu bisa dipahami bahwa alur prostitusi yang ada di pasar kembang itu sangat tersistematika. Ada yang melalui perantara, ada yang langsung, serta dari proses awal hingga proses akhir itu sangat tersistematik. Proses itu tadi pun tercapai dengan mengaitkan banyak pihak dan mereka juga saling bekerja sama, berkomunikasi dengan terstruktur, mulai dari security, mucikari, pekerja seks atau ladies club, kemudian LC, juru parkir, pengelola losmen, dan juga penjual makanan hingga toko kelontong. Jadi setiap pihak yang berkaitan mereka bekerja sama dan juga berkomunikasi dengan baik, terorganisir untuk mencapai tujuan mereka demi memajukan ekonomi. Bahkan ada skema interaksi sosial ekonomi sektor informal ilegal di pasar kembang yang sudah saya tampilkan di tabel. Jadi arus uang masuk itu dari konsumen diberikan kepada pekerja seks. Kemudian pekerja seks itu akan membagi kepada juru parkir, pengelola losmen, pengurus keamanan. Kemudian mungkin juga untuk membantu orang tuanya, ada yang imigran seperti itu. Kemudian ada yang penjual makanan dan toko kelontong. Ini dari data primer Oda Masdi Artosa tahun 2016. Nah, dari kasus prostitusi yang ada di pasar kembang tersebut terbukti bahwa alur prostitusi di sana kan sangat sistematis dan melibatkan banyak pihak yang terorganisir serta menjalin kerjasama yang baik. Jadi mulai dari pihak-pihak yang terkait tadi, kemudian sistem pembayarannya terinci, jalur uang masuknya tersistematis, kemudian alur atau prosesnya pun juga sistematis. Realitanya proses ini tadi menguntungkan masyarakat sekitar dari segi ekonomi karena kemudian muncul berbagai kedai-kedai juga di sekitar sana meski bertentangan dengan hukum. Nah, perkembangan pasar kembang secara khusus dalam praktik prostitusi telah lama menyita perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah sejak perkembangannya, khususnya di masa pasca kolonial hingga saat ini. Jadi sudah cukup, bukan hanya cukup ya, tapi sudah sangat lama sampai sekarang ini. Upaya yang dilakukan bukan hanya berkenaan dengan melahirkan beragam produk kebijakan pemerintah daerah yang bersifat legal semata, melainkan juga upaya-upaya yang bersifat kultural dengan melakukan sosialisasi khususnya tentang penyebaran penyakit seksual menular yang berbahaya. Di sisi lain, adanya segregasi sosial di wilayah sekitar pasar kembang menunjukkan adanya potensi konflik sosial yang sewaktu-waktu dapat terbuka menjadi konflik yang rentan dengan kekerasan dan bahkan kriminalitas. Upaya pembubaran lokalisasi praktik prostitusi dalam kenyataannya justru menimbulkan resiko sosial yang jauh lebih besar lagi. Hal ini dikarenakan banyaknya pekerja seks justru bekerja secara liar sehingga tidak dapat diamati pola-pola aktivitasnya dan karenanya justru akan menimbulkan kerentanan baru dalam masalah sosial. Jadi kenapa itu belum dibubarkan pada saat itu? Dan jurnal ini adalah karena apabila dibubarkan itu kenyataannya akan menimbulkan risiko sosial yang jauh lebih besar karena akan menjadi liar sehingga tidak bisa teramati aktivitasnya, pola-polanya, sehingga akan menimbulkan kriminalitas baru dan juga masalah sosial lain. Jadi analisanya dari kasus pertama dengan kasus kedua dapat dilihat perbandingannya bahwa kasus satu adalah deviasi situasional karena dilakukan faktor eksternal individu dan juga berhasil ditangkap aparat sehingga terbukti bahwa prostitusi dari kasus satu itu kurang sistematik dan kurangnya komunikasi serta urgensi setiap individu yang belum memiliki tujuan yang sama. Karena remaja yang belasan tahun tadi kan dimanfaatkan tadi awalnya hanya ingin bekerja di toko kerudung dan sebagainya, jadi belum kesepakatan bersama dan belum terorganisasi sehingga kasus satu itu belum masuk pada deviasi sistematik.
Kemudian pada kasus kedua, itu seperti teori deviasi sistematik bahwa penyimpangan yang ada terorganisir oleh banyak pihak dengan aturan tertentu di dalamnya dan kesepakatan bersama, sehingga peristiwa deviasi tersebut terrasionalisasi dengan pemikiran-pemikiran mereka. Khususnya karena hal tersebut justru tidak mengganggu lingkungan atau masyarakat sekitar dan menguntungkan secara ekonomi. Sehingga dari faktor hanya dari dorongan ekonomi, itu kan sebenarnya awalnya hanya dari deviasi situasional. Kemudian karena didukung oleh lingkungan dan lebih banyak pihak, maka akan menjadi deviasi situasional kumulatif dan akhirnya karena semakin sistematis bisa berkembang menjadi deviasi sistematik. Sekian penjelasan yang saya sampaikan terkait artikel patologi sosial dan masalah sosial, khususnya diferensiasi dan deviasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.